terputus, saya sudah teliti begini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan ya Allah, saya kan udah bilang, kalau dia bilang 3 hari 3 malam, saya 1 bulan, saya bilang dapat masalah ini 1 bulan. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang wajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 29. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas informasi terkait dengan masalah habaib di Indonesia, dan kali ini ya Habib Bahar bin Smith kembali berceramah dan dia begitu meledak-ledak ya, kemudian ya menyindir Kiai Imaduddin Usman karena menurutnya bahwa ya Kiai Imaduddin Usman ini membuat sebuah tulisan yang betul-betul menggegerkan dan menggemparkan ya kalangan habaib ya keturunan Ba'lawi di Indonesia dan menjadi perbincangan yang sampai hari ini masih terus saja menggelinding. Habib Bahar pun kemudian ya katanya siap untuk kemudian berdialog, ya siap untuk kemudian berdebat, katanya jangankan 1 hari, 1 bulan pun siap. Ya ini yang dia sampaikan di depan para jamaah dengan begitu bersemangat ya, meledak-ledak. Dia siap berdebat ya dengan ya 1 bulan katanya. Dia membangun logika dan narasi bahwa yang mana Anda lebih percaya, Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad. Ya, menurutnya bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat menghormati dan menyayangi para habaib. Sementara Kiai Imad mementahkan ya bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu masih dipertanyakan nasabnya. Artinya ada periwayatan yang terputus. Nah, coba kita analisa. Ya. Tetapi sebelumnya kita simak dulu ya potongan video dari Habib Bahar bin Smith ini. Habaib nada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, terputus, saya sudah teliti begini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan ya Allah, saya kan udah bilang, kalau dia bilang 3 hari 3 malam, saya 1 bulan, saya bilang dapat masalah ini 1 bulan. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama Imad yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari? Kalau dia bilang 3 hari 3 malam, saya 1 bulan, saya bilang dapat masalah ini 1 bulan. Dan untuk jalur yang terakhir ini, setelah saya teliti dengan seksama dalam waktu yang seperlu-perlunya, maka diketemukan adanya keterputusan riwayat selama 550 tahun, di mana Abdullah atau Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir tidak dicatat oleh para ahli nasab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa bahwa beliau punya anak yang namanya Ubaidillah. Kitab-kitab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai 3 putra. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, dan yang ketiga adalah Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti silsilah yang kita saksikan dari para habaib yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru pada tahun 895 Habib Ali As-Sakran menulis dalam kitabnya Al-Ghurfatul Musyiqah bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidillah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu muslim pun yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dhaifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahih. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan
zuriat dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencerahan itu dengan alasan tidak cinta kepada zuriat Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada zuriat Nabi? Setiap malam Jumat saya di sini marhabanan dengan Abah. Mang Baik nggak tahu saya. Apa suka marhaban atau tidak? Saya setiap malam buat marhaban. Sampai sekarang juga marhabanan. Kita membaca manaqib setiap bulan sekali. Kita membaca salawat setiap hari 1000 kali. Membaca salawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada ahli baitnya. Siapa ahli baitnya Rasulullah? Dia adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimah, Bani Hashim, Bani Muthalib yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya tidak bisa disebut ahli baitnya Rasulullah. Wa kullu fadilatin waradat fi fadilati ahli bait Rasulillah raja'a ilaihim la ila dzurriyyatihim. Setiap ada hadis tentang fadilah ahli bait itu kembali kepada mereka ahli bait Rasulullah yang ada pada zamannya. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang wajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahu indallahi ulama. Ada enggak akrimul mulyati fa innahu indallahi ulama? Tidak ada. Kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk memuliakan beliau, silakan panggil saya dan kita takhid itu hadis. Apakah hadis betul? Apa itu hanya hadis maudhu bikin-bikinan? Apa saja? Ya, sangat ya jelas sekali ya bagaimana Habib Bahar bin Smith ini ya membangun logika yang menurut kita rancu, karena dia mencoba ya membandingkan ya bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan bagaimana sikap Kiai Imaduddin Utsman ya. Menurutnya bahwa Kiai Imaduddin Utsman itu dianggap membenci para habaib ya karena tidak mempercayai ya, padahal sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman ini adalah sebuah riset ilmiah dan dia tidak pernah menunjukkan rasa bencinya. Ya, karena dia sendiri mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahwa tiap malam Jumat itu dia melakukan salawat kepada Nabi, ya, membaca syair-syair kepada para ahlul bait. Itu menunjukkan bahwa Kiai Imad tidak ada sama sekali ya membangun kebencian atau ketidaksukaan kepada zuriat Nabi. Tidak sampai di sana. Nah, disinilah kemudian Habib Bahar bin Smith ini ya membangun narasi di luar sana seolah-olah menggiring publik agar ya percaya bahwa Kiai Imad itu sebenarnya membangun upaya-upaya untuk kemudian ya agar publik kemudian meragukan ya habaib, nasab para habaib. Tidak, ini lebih pada sebuah riset ilmiah ya yang menurut kita bahwa ini juga harus dibantah ya melalui ya riset ilmiah pula. Karena sejauh yang kita lihat bahwa argumen-argumen yang dibangun baik oleh Habib Khadib ya dalam berbagai tulisan-tulisannya ataupun ceramah-ceramah beliau itu sejauh ini belum bisa mementahkan argumentasi yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Utsman. Demikian pula Kiai Nur Ikhyak ya, itu belum bisa terbantahkan. Kenapa? Karena yang pertanyaannya adalah mana kitab yang semasa dengan Ubaidillah bin Ahmad ini yang bisa dijadikan rujukan atau sandaran bahwa memang Ubaidillah bin Ahmad ini adalah putra dari Ahmad bin Isa. Karena dalam berbagai kitab yang dirujuk oleh Kiai Imaduddin Utsman bahwa Ubaidillah bin Ahmad ini tidak terkonfirmasi. Dia tidak mengatakan dia tidak mengatakan bahwa dia bukan anak Ahmad, Ubaidillah bukan anak Ahmad, tapi tidak terkonfirmasi ya dalam kitab. Artinya dari sisi kajian ilmiah ada nasab ya, ada keterputusan periwayatan. Disinilah sebenarnya yang tidak dipahami oleh Habib Bahar bin Smith maupun ya habaib yang lainnya, Habib Hanif dan sebagainya. Yang muncul hanyalah moduding, kecurigaan yang berlebihan terhadap Kiai Imad ya. Akhirnya pikiran menjadi tidak jernih ya, perasaannya, hatinya gelisah, sehingga yang muncul itu perkataan-perkataan yang itu tidak mengedukasi ya, tidak bernuansa akademik, tidak bernalar ilmiah ya. Kenapa? Karena kecurigaan itu tadi ya. Padahal Kiai Imad membangun narasinya, membangun argumennya itu berdasarkan sebuah ya kajian terhadap kitab-kitab yang selama ini dia bisa tunjukkan. Artinya bahwa ya ini memang harus dibantah dengan kajian ilmiah pula, dengan diskusi
ataupun misalnya sebuah tulisan yang betul-betul ya bersandar pada kitab-kitab ya abad ke-5, abad ke-6 Hijriah. Dan kalau betul bahwa Habib Bahar mau ya berdiskusi atau berdialog dengan Kiai Imad, tentu kita mendukung sepenuhnya. Ya tadi kan dia bilang bahwa jangankan 1 hari ya, 1 bulan siap berdebat katanya. Ya, tapi dengan catatan bahwa berdebat itu harus pakai kitab ya. Tidak boleh hanya teriak-teriak ya, karena itu tidak mencerminkan seorang intelektual, seorang dai ya, seorang penceramah. Ya, dan kita berharap bahwa ini terjadi dialog ya. Mudah-mudahan ya, karena Kiai Imad sendiri sudah mengatakan siap untuk kemudian berdiskusi, berdialog. Ya, dia sudah menyatakan kesiapannya. Bahkan dengan ulama-ulama nasab internasional pun, dunia pun, dia siap untuk kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia telah tulis. Artinya kita mengakui bahwa Kiai Imad ini tidak ada sama sekali niat untuk kemudian menjauhkan umat dari para habaib. Ya, ini murni sebuah ya ilmu pengetahuan yang harusnya berakhir dengan ilmu pengetahuan kita. Jadi harapan kita betul-betul dialog ini bisa terjadi. Siapapun nanti yang memediasi, tentu kita sangat mensupport ini semua, dan supaya kita umat Islam betul-betul mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi yang bisa menyudahi ya hiruk pikuk masalah habaib ini, karena ini memang sudah berlangsung dan memang publik ini terjadi di luar sana itu pro kontra lah. Ya, kenapa? Karena memang ada 2 pandangan yang ini berbeda tajam, yang menurut kita ini harus disudahi secara akademik, secara keilmuan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.